Hai, dengan geng Gita, dibacain novel Fenomena di atas kanvas bab 2 tentang sahabat. Rasanya sangat hampa setelah kepergian kedua orang tuanya. Kini Trivanka harus kehilangan satu-satunya kakak. Kini hanya Dewi lah sisa keluarga yang Trivanka miliki. Dan semenjak kematian kakaknya, Trivanka tidak lagi meluangkan waktunya untuk melukis lagi. Karena dia takut ketika melukis dia kerasukan lagi dan tak bisa mengendalikan jari jemarinya sendiri. Trivanka sebenarnya sangat berbakat dan lukisan-lukisannya adalah lukisan yang menampilkan keindahan, kesejukan, dan fantasi lain. Hanya saja dalam beberapa kali ketika dia sedang melukis akan muncul bayangan buruk yang menghilangkan kesadaran dirinya dan dia akan melukis tanpa dia bisa mengendalikan jemarinya. Dan jika hal itu terjadi, maka bola mata hitam Trivanka akan menghilang. Sepertinya Trivanka sedang kerasukan sesuatu. Dewi merasakan perubahan pada keponakannya itu. Tante, perhatikan Vanka tidak terlihat melukis lagi. Kenapa? Bukannya Vanka senang kalau melukis? Trivanka menarik nafas panjang. Vanka takut, Tante. Vanka nggak mau lagi lihat hasil lukisan yang bukan Vanka lukis. Mendengar Trivanka mengatakannya, Dewi hanya bisa mengelus rambut panjang Trivanka dengan kehangatan. Semoga kamu bisa melukis lagi ya, tanpa harus khawatir. Sebenarnya Dewi sangat sedih melihat Trivanka kehilangan minat. Karena yang Dewi tahu, melukis adalah salah satu impian Trivanka. Trivanka bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis. Bahkan impiannya masuk ke Universitas Seni Lukis Incaranya pun sempat Trivanka katakan untuk tidak lagi memikirkannya. Kini Trivanka sedang memikirkan jurusan lain yang nanti dia akan ambil. Sudah habis sarapannya, Vanka? Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Trivanka menghabiskan susu yang ada di meja makan, menuju pipi tantenya dan bergegas ke garasinya, menaiki sepeda motornya dan pergi menuju sekolah. Walaupun sepanjang perjalanan masih terlintas di pikirannya memikirkan kepergian kakaknya Driva. Tiba di gerbang sekolah, Trivanka memahirkan motornya. Dia melihat pandangan-pandangan orang-orang menuju padanya. Mungkin kasus kepergian kakaknya setelah bunuh diri sudah tersebar. Apalagi sebelumnya tentang video hubungan intim kakaknya juga viral. Menambah pandangan-pandangan orang-orang padanya sangat tidak nyaman. Trivanka teringat kakaknya. Pantas saja kakaknya pergi jika ini yang dia rasakan. Ada yang paling sinis pada Trivanka di antara teman-teman sekolahnya. Geng julid selalu memata-matai tingkah Trivanka. Mereka memperlihatkan pandangan aneh kepada Trivanka. Mereka tidak menyukainya, tapi seringkali ingin tahu tentang Trivanka. Sudah sejak awal masuk sekolah, Trivanka selalu satu kelas dengan geng julid. Begitulah Trivanka menamakan geng itu. Mereka yang terdiri dari satu anak laki-laki bergaya kemayu bernama Uke dan 4 anak-anak perempuan yang bernama Cinta, si cantik Rapunzel berambut panjang yang selalu dikepang, Rani si tomboy yang pintar bela diri, Ica si cantik anggota cheerleaders, dan Devita si cantik agak tambun yang gemar gadget. Geng julid ini memang tidak menyukai Trivanka. Semuanya tanpa sebab. Ketika dari awal mereka satu kelas, mereka kelihatannya tidak menyukai gaya Trivanka yang memang lain daripada yang lain. Trivanka memang penyuka warna hitam. Selain rambut panjangnya yang hitam yang selalu memakai bandana hitam, dia pun memakai aksesoris gelang dan jam tangan berwarna hitam. Dan selalu memakai jaket kulit kesayangannya yang berwarna hitam pula. Ditambah dia ke sekolah memakai sepeda motor tua hitam BMW F27, salah satu motor kesayangannya peninggalan Nugroho ayahnya. Ada penyihir apa bawa kutukan nih, jauh-jauh yuk. Hati-hati, jangan deket-deket. Salah satu anak geng julid menyindir. Trivanka yang sedang lewat pun tak menghiraukannya. Trivanka memang tipe orang yang acuh dan tak mudah terprovokasi. Dia punya pendirian. Baginya jika seorang tidak menyukainya itu bukan masalahnya, tapi masalah orang yang tidak menyukainya. Jadi untuk Trivanka itu bukanlah hal yang penting. Lagi pula Trivanka sudah cukup puas dengan memiliki sahabat yang selalu menghiburnya. Ia bernama Gita. Meskipun kepribadian dua sahabat ini berbeda, tapi entah mengapa mereka klop. Jika dilihat
Sebenarnya mereka tidak memiliki kegemaran atau gaya yang sama. Trivanka menyukai melukis, Gita menyukai dunia modeling dan band. Trivanka bergaya tomboy dan menyukai warna hitam. Gita bergaya girly, modis dan suka dengan warna-warna yang cerah. Itu terlihat dari dandanannya yang seperti seorang Barbie. Trivanka dengan motor BMW R27-nya, Gita dengan mobil VW Beetle-nya yang berwarna pink. Dan perbedaan yang paling mencolok, Trivanka terlalu pendiam dan Gita terlalu ceria dan heboh. Dari semenjak kelas 1 mereka selalu duduk bersebelahan ketika di dalam kelas. Selalu istirahat makan siang di kantin bersama dan sering keluar bersama-sama sekedar untuk pergi berbelanja atau menonton film bioskop. Uniknya Trivanka senang film-film zombie dan film-film tentang kiamat-kiamat bumi. Sedangkan Gita senangnya menonton drama romantis dan horor. Tapi mereka berdua saling menemani untuk saling menonton film-film yang mereka sukai bersama-sama secara bergantian. Hai Tripingkuku sayang, nanti pulang sekolah temenin gue latihan band yuk, ajak Gita. Trivanka dengan senyum singkat menjawab, ya nanti lu jemput gue di rumah ya, gue simpen dulu motor sama ganti baju, jawab Trivanka. Gita mengangguk tanda setuju dan menyatukan jari telunjuk dan jempolnya menjadi satu. Dewi yang sedang menyiram tanaman sore itu di depan rumahnya menyambut kedatangan Gita yang datang menjemput Trivanka untuk latihan band. Tante, Trivankaku ada. Dewi tersenyum. Masih siap-siap kayaknya belum turun Git. Git sini deh. Tante mau minta tolong. Kamu tolong hibur Vanka ya. Tante khawatir. Akhir-akhir ini Vanka jadi lebih pendiam. Gita menaikkan jempol tangannya. Sip Tan. Kita juga ini mau ajak dia jelong-jelong supaya nggak ngelamun aja. Mungkin masih berduka ya Tan, tapi Tante nggak usah khawatir. Pokoknya Gita juga ini lagi usaha menghibur dia. Soalnya banyak ngelamun. Gita mengatakan sambil mengerungkan bibirnya. Dewi senang Trivanka memiliki sahabat seperti Gita yang ceria dan peduli padanya. Terima kasih ya Git, Dewi berkata. Dan Gita pun tersenyum manja. Sama Tante. Ayo cabut Git. Tiba-tiba Trivanka keluar dari rumah dan menghampiri Gita. Gita pun mengikuti ajakannya. Dan mereka berdua berpamitan pada Dewi. Jangan pulang malam-malam, nasihat Dewi pada keduanya. Iya Tan, jawab mereka berdua. Dewi keheranan melihat apa yang dibawa Trivanka. Dia membawa sebuah buku sketsanya dan alat-alat gambarnya. Dewi tersenyum melihat Trivanka kembali minatnya lagi. Sambil nyetir mobilnya, Gita memperhatikan Trivanka. Dia senang akhirnya Trivanka minat menggambar lagi. Sebelumnya semenjak kematian kakaknya, Trivanka yang ke sekolah selalu membawa buku gambarnya, walau itu waktu itu dia tidak membawanya lagi. Dan kali ini Gita melihat Trivanka membawa lagi buku sketsa menggambar. Gita pun tersenyum. Nah gitu dong Tripikinku, berkaya. Trivanka pun menjawab santai. Ya iyalah emangnya gue mau nungguin lu latihan band, mana suara lu pales, mending gue gambar daripada nonton lu nyanyi. Canda Trivanka. Kita pun meledek manja. Tuh kan ledek, awas ya kalau nanti gue jadi artis lu minta foto, no way. Kita membalas candaan Trivanka dan mereka senyum-senyum sambil akhirnya tertawa bersama. Kita senang Trivanka kini bisa lebih santai, bahkan bisa bercanda dengannya. Dan mereka pun tiba di sekolah studio musik. Di sebuah studio musik, Trivanka memberi salam pada teman-teman band Gita. Band mereka yang bernama Chambers Band beranggotakan 5 personil. Ralph memegang keyboard, Rangga memegang gitar, Lesmana memegang bass, Lia memegang drum, dan Gita vokalisnya. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Dan genre musik mereka adalah pop. Gitalah yang menulis lagunya sendiri untuk bandnya ini. Dan prestasi band mereka cukup bagus. Mereka sering diundang menjadi band pembuka untuk acara show band besar yang sudah ternama.